Hits Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Siapa yang sering berwisata kuliner ke Bali nih? Ada warung Makbeng di Sanur, Bali yang menempati peringkat ketiga daftar restoran paling legendaris di dunia versi Taste Atlas. Wah, banggai restoran Indonesia diakui di dunia ternyata. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama Moji Buddy. Tewasnya satu orang mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur diduga akibat dikeroyok memicu kericuhan. Rekan korban yang tidak terima melakukan sweeping untuk melakukan aksi balas dendam. Sementara itu di Sulawesi Selatan, 3 pelaku pengeroyokan mahasiswa di Kota Makassar yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi. 2 pelaku diantaranya masih berstatus mahasiswa di universitas yang sama dengan korban. Sementara satu lainnya adalah seorang juru parkir. Diduga mencuri puluhan kilogram buah alpukat, 1 orang tewas dihakimi massa di wilayah Lampung. Sementara seorang lainnya terluka dan tengah diperiksa polisi. Di ibu kota, Moji Buddy gagal mencuri sepeda motor di wilayah Pademangan, Jakarta. Seorang pencuri malah menggasak telepon genggam di sebuah rumah kontrakan. Sementara itu di Bandar Lampung, aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh sang pemilik yang melihat gelagat mencurigakan dari pelaku. Seorang warga negara asing menghipnotis pegawai toko dan membawa kabur uang kasir. Berikut ini informasi selengkapnya. Ya, Moji Pagi jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan di Moji Pagi. Ya, Moji Buddy, kecurigaan atas kematian tidak wajar seorang ibu sambil memeluk bayi bersama 2 anak balitanya mendekap sang ibu mengungkap kasus pidana berat. Wanita itu ternyata merupakan korban kekerasan oleh suami yang langsung pergi usai menganiaya. Kematiannya baru terungkap 3 hari berselang saat suami pulang ke rumah. Ya, jenazah pria terbungkus karung ditemukan oleh warga di area pemakaman di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam jenazah ini ditemukan dalam keadaan bagian kepala terdapat beberapa luka pukulan benda tumpul. Sementara itu seorang warga menjadi korban sekelompok pelajar yang akan tawuran di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan di ibu kota 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Pademangan yang saling serang menggunakan senjata tajam. Ya, kericuhan mewarnai semifinal pertandingan basket antar sekolah di sebuah SMA di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ratusan pendukung kedua tim saling serang di lapangan hingga di jalan raya. Pengemudi taksi daring atau online dan taksi pangkalan terlibat kericuhan di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. Kericuhan yang dipicu masalah titik penjemputan penumpang ini juga mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak dan 3 orang terluka. Ya, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai pantauan aktivitas Ponpes Al Zaitun. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Pagi. Di tengah polemik dugaan ajaran menyimpang Pondok Pesantren Al Zaitun, kami berhasil memotret seluruh aktivitas di dalam Ponpes Al Zaitun termasuk aktivitas para santri dan pendaftaran peserta didik baru. Di tengah kontroversi jumlah santri dan peserta didik yang mendaftar di Pondok Pesantren Al Zaitun justru bertambah. Sejauh ini sudah 1.000 calon santri yang mendaftar, jauh lebih banyak dibanding pendaftaran tahun kemarin. Kita beralih ke informasi lainnya, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nagan Raya Aceh belum sepenuhnya teratasi. Sementara itu kebakaran gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat warga panik lantaran api bergerak mendekati permukiman mereka.
Kita ke Jawa Timur, Mojibadi hilangnya seorang anak balita berusia 3 tahun di Sungai Desa Karangpilang, Surabaya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Korban tenggelam bersama adiknya yang terlebih dahulu ditemukan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor marak terjadi. Di Jalan Raya Transyogi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang pengendara motor jatuh dan terlindas truk. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, seorang anak yang berboncengan dengan ibunya tewas terlindas truk pengangkut truk sampah. Mojibadi jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi imbauan dari Kedubes RI untuk WNI terkait keamanan di Rusia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Moji Pagi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia mengeluarkan imbauan kepada WNI terkait situasi keamanan di Rusia. Beralih ke informasi dari dalam negeri, mahalnya ayam membuat para pedagang di Pasar Cilengsi, Jawa Barat memilih mogok berjualan sebagai bentuk protes dan takut merugi. Harga ayam dinilai terlalu mahal, bahkan ada yang mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Uji coba rangkaian kereta cepat kembali dilakukan dari Jakarta menuju stasiun Galuar, Kabupaten Bandung. Dengan kecepatan 320 km per jam, perjalanan Jakarta-Bandung ini dapat ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja. Ya, semoga saja kereta cepat ini dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat dan tentunya harga tiketnya tetap terjangkau. Ya, kita beralih ke informasi seputar haji. Pemerintah Arab Saudi menyiapkan kereta cepat listrik untuk mempermudah mobilisasi jemaah haji. Sementara itu, jelang wukuf di Arafah, seluruh petugas haji Indonesia dikerahkan untuk mengawal serta melayani para jemaah tanah air. Kontes kambing peranakan Etawa Ras Kaligesing tingkat regional Jawa Tengah, Klaten, Jawa Tengah diikuti ratusan peserta dari sejumlah daerah. Kambing Kaligesing peliharaan yang berlaga dalam kontes itu memiliki nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Setelah ini kami akan mengajak Anda melihat Indonesia Slam Dunk Festival. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Befri Gunawan dalam Moji Pagi. Mojibadi, pada Sabtu lalu Indonesia Basketball League atau IBL menyelenggarakan acara Indonesia Slam Dunk Festival. Acara ini merupakan hiburan untuk memeriahkan liburan sekolah dan dihadiri pebasket hingga selebritis tanah air. Kita ke informasi kuliner. Stroberi bisa jadi olahan beragam makanan loh. Nah, di kaki Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, sebuah rumah makan memanfaatkan buah stroberi hasil panen petani untuk memodifikasi menu. Stroberi yang bercita rasa segar dipadu dengan nasi liwet khas Sunda yang gurih. Ini menjadi santapan yang unik dan layak untuk dicoba. Tempat wisata bernuansa air sepertinya masih menjadi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Di Bogor, Jawa Barat, masyarakat memadati tempat wisata wahana air, sementara Pantai Tanjung Bira di Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi tempat yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berlibur. Ya, Mojibadi, seperti ini bisa menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan long weekend nanti, karena pemerintah sendiri juga mau merekomendasikan agar orang tua menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak di masa libur sekolah ini. Ya, kita beralih ke informasi cuaca. BMKG memprediksi cuaca cerah berawan terjadi di seluruh wilayah ibu kota pada pagi hari ini. Cuaca cerah tersebut terus dilaporkan berlangsung hingga malam hari. Sama halnya dengan kondisi cuaca di Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok yang diperkirakan juga cerah berawan. Dan berikut perakiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Mojibadi saksikan pertandingan Volleyball Nations League sektor putri antara Jerman kontra Republik Dominika hari ini pukul 1:30 siang. Serta Thailand versus Belanda pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Ya, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, usai sudah rangkaian Moji pada pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevli Gunawan, pamit. Sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.